Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya semua baik? Gimana kabarnya? Baik. Baik. Kalau senang sekali kita bisa pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul bersama-sama ya untuk merayakan masa sekolah kita. Kalau hari ini sebenarnya besok ya, tapi kita pasca sekolah itu kita rayakan bersama hari ini ya. Kemarin itu hari apa? Kemarin hari apa? Ya. Di hari Jumat kemarin kita itu merayakan Abu. Hah? Merayakan apa? Siapa yang bisa jawab? Yaitu merayakan apa kita kemarin? Jelas. Hari Jumat kita merayakan apa? Anak-anak kedengaran jelas nggak suara Lasa? Agak kecil, so. Kecil ya? Putus, Lasa. Putus-putus. Kamu yang putus-putus. Putus-putus suaranya. Putus-putus suaranya ya? Iya. Dia aku jelas. Ya. Putus-putus. Coba cek suara Lasa kedengaran jelas? Jelas. Oke. Oh semua tadi Ya, kedengaran. Hari Jumat kita itu merayakan apa? Paskah. Merayakan apa besok? Paskah. Hari Jumat kemarin. Apa sih? Hari Jumat kemarin kita merayakan apa? Jumat Agung. Wah, Jumat Agung. Jumat Agung. Kita memperingati apa? Jumat Agung. Hari kematian Tuhan Yesus. Hari kematian Tuhan Yesus, betul. Tuhan Yesus sudah mati buat kita semua. Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita semua. Nah, langsung tampilkan sedikit video untuk kita boleh memahami apa sih yang kita bersama peringati kemarin ya. Anak-anak boleh lihat apa sih yang kita peringati di hari Jumat Agung. Saya. Orang ini tidak pantas dihukum mati. Saya akan menghajar dia dan melepaskannya. Engkau harus membebaskan seorang tahanan pada hari raya ini. Bebaskanlah Barabas bagi kami. Ya. Dan enyahkanlah orang ini. Salibkan dia. Ya, salibkan dia. Kamu, cambuk dia. Apalagi mau tunggu Pilatus? Ia adalah Yesus. Kenapa kau menyiksanya demikian? Tinggalkan dia. Dia adalah Mesias. Ia tidak
melakukan apa-apa. Suruh dia berdiri. Tetapi mereka berteriak dengan suara keras agar Yesus disalibkan. Akhirnya, Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus dan menyerahkannya kepada mereka untuk disalibkan. Sebaliknya, ia membebaskan Barabas yang dipenjarakan karena pemberontakan dan pembunuhan. Minggir, minggir. Berjalan. Ayo, mundur. Ha, ha, ha. Minggir, ayo, ayo. Mundur, mundur, mundur. Berjalan. Minggir. Hai, mundur. Hei, hei, minggir. Oh, hei, hei. Ayo. Minggir. Hei, kamu. Mundur. Ayo. Ayo bangkit. Berdiri. Ayo. Si babi. Kau. Siapa namamu? Ingat Kirene. Bantu dia. Putuskan talinya. Ayo. Ayo cepat. Oh, hei. Hei, hei. Hei, hei, awas. Ayo cepat, cepat, cepat. Beri jalan. Ayo, ayo, awas. Ayo cepat. Cepat. Kami menangisi Engkau, Tuhan. Minum ini, minum. Minumlah Tuhan. Hai putri-putri Yerusalem, jangan tangisi aku, tapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Sebab jika orang bisa berbuat demikian dengan kayu hidup, apalagi terhadap kayu kering. Allah menolong engkau. Kami berdoa untukmu, oh Tuhan. Ayo cepat. Ayo, ayo, berjalan. Ayo, cepat. Cepat. Ayo, cepat, cepat. Terus, terus, terus. Ayo, cepat. Cepat. Ayo. Ayo, maju terus. Ah, giliran kau. Ayo, cepat. Cepat, cepat.
lepaskan talinya. Ampuni mereka, Bapa. Mereka tak tahu apa yang mereka perbuat. Orang lain ia selamatkan. Biarlah ia selamatkan dirinya. Ya, jika kau Mesias, selamatkanlah dirimu. Turunlah dari salib. Tunjukkan salah satu mujizatmu. Dan Yesus disalibkan di antara dua penjahat, seperti yang dinubuatkan para nabi ratusan tahun sebelumnya. Inilah jubah yang ajaib. Sini, ayo. Jangan dibagi-bagi. Aku mengusulkan kita undi saja. Wah, kau yang menang. Akan kau apakan jubah itu? Di atas kepalanya tertulis, "Inilah Raja orang Yahudi." Selamatkan dirimu jika engkau raja orang Yahudi. Ya, anak-anak semua, kita sudah lihat tadi ya, bagaimana Tuhan mati di atas kayu salib, menebus dosa kita semua itu karena Tuhan sayang, gitu ya. Tuhan sayang sama Tuhan sayang sama anak-anak semua, Tuhan sayang sama kita semua. Yuk kita mau bersama memuji Tuhan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cintanya Tuhan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, tuna semua yang mengikuti Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, tuna semua yang mengikuti Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Adik-adik,
berdoa di gereja, kita mau sehati berdoa. Ya Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, Tuhan yang sudah bangkit bagi kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami bersama-sama bersehati mau menyerahkan ibadah Paskah kami ke dalam tangan pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami. Engkau sudah mati menebus dosa-dosa kami. Itulah Tuhan, pada hari ini kami mau mengingat Engkau. Karena kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh bersama-sama memuji Engkau. Bersama-sama melihat panggung boneka yang sebentar ini akan disampaikan. Terlebih dari itu ya Tuhan, kami mengucap syukur Engkau sudah mengutus hamba-Mu ya Tuhan, Guru Injil Cici Lamfang, untuk menyampaikan firman Tuhan. Cerita firman Tuhan yang hidup, cerita firman Tuhan yang benar, yang dapat menguatkan iman percaya kami semua. Tuhan, kiranya Engkau memimpin Cici Lamfang, menyertai dia untuk menyampaikan firman-Mu. Tuhan, kami juga mau menyerahkan yang melayani Engkau, yang di gereja, baik pemusik maupun yang memainkan alat-alat sound system. Biarlah Tuhan memimpin, menyertai, supaya semua berjalan dengan baik ya Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan, kami semua mau bersuka cita karena hari ini kami diberikan kesempatan untuk mengingat kasih-Mu yang telah menebus kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita mau melanjutkan ibadah Paskah kita pada pagi hari ini. Pausa, Doni mau curhat nih. Ada yang mau curhat? Mau dengerin nggak curhatannya? Coba yuk kita dengerin sebentar ya, mau curhat apa sih Doni ya? Ini masa Doni kayaknya merasa bahwa Tuhan Yesus tidak memberkati Doni deh. Karena Doni banyak sekali berbuat kesalahan. Kayak sering nyontek, kemudian sering buliin temen. Sering bully teman? Iya, terus suka jahilin temen. Suka jahilin teman? Iya. Jadi nggak usah. Jadi Doni merasa bahwa Tuhan kayaknya nggak suka dia sama Doni. Tuhan, Doni merasa Tuhan nggak suka sama Doni? Iya. Karena Doni udah ngelakuin banyak dosa gitu ya? Iya. Coba deh, aku mau tanya dulu ke teman-teman di sini, gitu ya. Coba, aku mau tanya dong, emang benar ya? Karena si Doni banyak dosa, gitu ya, Tuhan jadinya nggak suka sama Doni. Tuhan jadinya nggak sayang sama Doni. Benar nggak sih? Benar. Karena si Doni banyak dosa, Doni merasa Tuhan nggak sayang sama Doni. Coba deh, Doni langsung mau tanya. Doni ikut ibadah dari awal kan? Ikut. Ikut. Doni dari sini duduk baik-baik dengerin. Wah, Doni duduk baik-baik dengerin katanya ya? Iya.
Tadi kalau misalnya Doni lihat gitu ya, pertama kali kita lihat video apa ya? Wah, tentang Tuhan Yesus yang lagi diadilin, disakitin sampai disalib. Tuhan Yesus akhirnya mati disalib ya? Iya. Nah, langsung mau kasih tahu nih buat Doni, buat anak-anak semua, Tuhan Yesus itu mati disalib justru karena Tuhan Yesus sayang sama Elsa, sama Doni, sama anak-anak semua. Dia mati untuk menebus kita semua. Dia mati supaya dosa kita dihapuskan. Justru karena Tuhan sayang sama kita, Doni, begitu. Oh gitu, Elsa. Wah. Jadi jangan pernah berpikir kalau Tuhan gak sayang sama Doni. Justru Tuhan sudah mati buat Doni karena Tuhan sayang sama Doni. Tapi mau dengar nggak tapi? Apa, Elsa? Karena Tuhan sudah mati nih ya buat kita semua, menebus dosa kita semua. Harusnya kita punya hidup yang baru, kita punya hidup yang baik. Doni nggak boleh lagi bully teman, Doni nggak boleh lagi nyontek, Doni nggak boleh lagi ngelawan papa mama. Doni harus berubah. Doni mau nggak? Mau, Elsa. Mau? Ya. Jadi Doni juga harus percaya kalau Tuhan sayang sama siapa? Sama Doni juga. Iya, sama Lausa, sama Doni, sama anak-anak semua ya. Jadi Doni kita ikut lanjut ibadah lagi ya. Doni ikut ibadah lagi ya. Doni duduk di situ. Oke. Dadah teman-teman. Dadah. Nah, Tuhan Yesus sayang sama kita semua ya anak-anak ya. Yesus sayang padaku. Kalau kita baca Alkitab, itu pun dikatakan Alkitab bahwa Tuhan mengasihi kita. Jadi ya, Yesus sayang padamu. Kita mengatakan Yesus sayang padamu. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku. Pada hari Minggu pagi-pagi benar, perempuan-perempuan itu pergi ke kubur dengan membawa rempah-rempah. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan ketika masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus.
kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea, bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Dengarlah, batu itu telah terguling. Kami masuk, dan mayat Tuhan kita hilang. Apa? Mayat Yesus hilang? 2 orang malaikat berdiri dekat kami, bercahaya seperti matahari, dan berkata, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati? Ini benar." Percayalah. Percayalah. Kami telah melihatnya. Pergi dan lihatlah. Kubur itu telah kosong. Tuhan telah pergi. Petrus, kau harus percaya pada kami. Yesus menampakkan diri kepada 2 orang murid-Nya. Mereka kembali kepada kawan-kawannya dengan sukacita. Sungguh, Tuhan telah bangkit. Ia menampakkan diri kepada Simon. Kami tidak mengenalnya waktu di perjalanan. Tapi waktu ia memecah roti, kami mengenalnya. Di Emmaus. Aneh kalau dia pergi ke sana. Damai sejahtera bagimu. Mengapa kamu takut? Mengapa timbul keraguan dalam pikiranmu? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah, kau akan tahu. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Seperti tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu, tapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai saat kamu menerimanya. Tuhan memberkati dan memelihara engkau. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, sampai kepada akhir zaman. Amin. Ya, anak-anak semua kita sudah melihat bahwa Tuhan sudah bangkit buat setiap kita. Dan hari ini, itulah yang bersama kita rayakan. Yesus selalu ada buat setiap kita.
Yesus sayang sama kita, dia sudah mati dan bangkit buat setiap kita, dan bahkan sampai hari ini dia menjadi sahabat terbaik buat setiap kita. Buat Lause, buat anak-anak semua, Tuhan Yesuslah sahabat terbaik dalam kehidupan setiap kita. Sebelum kita mengenal firman Tuhan, mari bersama kita pujikan Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Kita mengatakan Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, bukan ingat selalu. Yesus sahabatku dan Tuhanku, Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai besar nanti, sampai aku mati, bukan ingat selalu. Yesus sahabat, sampai ku besar nanti, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, bukan ingat selalu. Yesus sahabatku, saya persilakan pada hambanya. Halo anak-anak semuanya. Say halo dong. Halo. Wah, selamat Jumat Agung dan Paskah buat kita semuanya ya. Perkenalkan. Iya, perkenalkan. Nama Lose Lanfang. Lose tinggal di kota Surabaya. Siapa yang pernah ke Surabaya? Belum ya. Surabaya itu ada di Jawa Timur. Jadi kalau Jakarta di Jawa Barat, kalau Surabaya ada di Jawa Timur. Nah, kalau misalnya naik pesawat nih, kira-kira 1,5 jam sampai deh. Tapi kalau misalnya naik mobil itu kira-kira 10 jam perjalanan. Itu nggak boleh stop ya, harus terus. Daripada saya salah juga 24 jam. Wah, lama sekali ya. Mungkin stop kalian. Kalau misalnya ke Palembang aja. Naik jalan tol itu kira-kira 10 jam sampai. Saya pergi ke Salatiga jam 5 sampai jam 9, Mam. Wah, ya. Jauh. Aku sampai dini hari. Naik kapal dari Jakarta ke Palembang. Ke dini hari. Ke Palembang atau Salatiga? Iya, dari Pelabuhan Merak. Oh, dari Pelabuhan Merak. Gak tidur aku dini hari. Gak tidur ya, jauh banget ya. Iya, jauh banget. Tapi kalau misalnya dari Surabaya tuh ya ke Jakarta, ya kalau naik mobil nggak berhenti ya, naik jalan tol sekitar 10 jam. Kalau naik kereta 9 jam sih. Kalau misalnya naik motor 16 jam. Kalau misalnya jalan tol nggak berapa jam. Kocek kaki mah paling 10 hari. 10 hari ya. Wah, bisa gempor tuh kaki ya. Nah, tapi bersyukur banget meskipun kita di 2 lokasi yang berbeda, 2 lokasi yang jauh, tapi Tuhan baik. Di masa pandemi ini kita bisa tuh ketemu sama orang-orang yang jauh.
gampang lewat Zoom aja. Nah, itu kebaikan Tuhan di salah satunya ketika pandemi sedang ada. Seperti sekarang kita bisa kenalan gitu kan ya. Nah, tapi ngomong-ngomong, lo kok nggak bisa lihat anak-anak dengan jelas ya? Sebentar. Bukan karena internetnya ini. Sebentar. Oh iya, aduh, lo tuh lupa mau pakai kacamata. Tadi lupa pakai. Sebentar ya. Oke. Di gambar pakai kacamata yang ini enggak. Iya benar, makanya nih lo mau pakai kacamata dulu biar jelas. Tapi kok fotonya kacamata hitam bukannya biasanya pakai kacamata putih. Iya makanya ini nggak jelas, makanya ini nggak jelas nih. Mana pakai kacamata hitam? Langsung nggak bisa. Ayo Mak. Lo cari dulu ya kacamatanya ya, biar lo bisa lihat jelas ya. Oh ini. Aduh, tambah gelap nih kerasa. Aduh, tambah gelap. Salah ini gimana sih? Sebentar, kita masih cari dulu ya. Coba yang ini. Wah, jelas dah sekarang ya. Lo bisa lihat tuh, ada yang namanya Aska, ada yang pakai baju merah tuh, ada yang cewek-cewek cantik-cantik loh. Untung ketemu ya tuh kacamata yang putih, yang bersih, jadi bisa jelas. Nah sebenarnya anak-anak, ketika hari ini kita mau dengar firman, itu kayak gitu tuh ya. Kita tuh butuh jelas untuk bisa mengerti firman Tuhan. Gimana caranya? Ya pakai kacamata. Tapi bukan cuma sekedar pakai kacamata putih. Bukan hitam, bukan kacamata kolam renang ya. Tapi kacamata Roh Kudus. Kenapa? Karena cuma Roh Kudus yang bisa menerangi, menolong kita, menjelaskan kita bagaimana kita bisa mengerti firman Tuhan. So, lo senang sekali hari ini bisa ketemu sama anak-anak sekalian. Yuk sama-sama kita pakai kacamata Roh Kudus, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Langsung ajak anak-anak di rumah untuk lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa ya, minta Roh Kudus menolong kita. Oke? Are you ready? Sip, good job. Yuk kita berdoa. Roh Kudus Tuhan, kami Allah yang hidup, kiranya Tuhan menerangi hati dan pikiran kami. Sekarang kami mau sama-sama bersuka cita, mau dengar-dengaran firman Tuhan. Kami mau ngerti apa yang Tuhan sampaikan buat kami. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, supaya apa yang kami pelajari hari ini dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam hidup kami. Berkati setiap kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Wah, selamat Jumat Agung dan Paskah buat kita semuanya. Kemarin kita bersama-sama memperingati Jumat Agung ya. Tadi sudah diputerin tuh videonya, klipnya. Bagaimana Yesus mati di atas kayu salib untukmu dan untukku. Betul ya? Tadi kita juga sudah melihat sebuah video bagaimana Yesus Kristus bangkit. Paskah, besok kita merayakannya di dalam kalender internasional gitu ya. Besok kita merayakannya. Hari ini kita juga merayakan, boleh nggak? Ya boleh gitu ya. Kita merayakan apa? Kebangkitan dari Yesus Kristus. Untuk siapa? Sama. Untukmu dan untukku. Untuk anak-anak di rumah di Jakarta dan untuk lo Selanfang yang ada di sini di Surabaya. Bahkan untuk semua orang di seluruh dunia. Nah, seperti tema hari ini yang sama-sama kita akan pelajari ya. Jesus for you and me. Dan sebenarnya anak-anak tahu nggak? Sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, sebelum Tuhan Yesus bangkit 2000 tahun yang lalu, ketika Tuhan Yesus datang, lahir menjadi seorang manusia, bayi yang dilahirkan di dalam kehidupan Maria, ya, itu pun Tuhan Yesus lakukan untukmu dan untukku. Untuk anak-anak dan juga untuk Lokse, untuk semua orang. Nah, tapi Lokse mau tanya nih, ngobrol-ngobrol, hari ini anak-anak seneng nggak sih ketika kita bersama-sama memperingati Jumat Agung, merayakan Paskah, seneng nggak? Yang seneng coba angkat tangan aja, coba Lokse mau lihat. Wah, seneng ya? Seneng ya?
Ya, loh, benar, good. Harusnya emang kita senang, bersuka cita. Kenapa? Karena ya Yesus sudah melakukan segala sesuatunya buat kita. Bahkan ketika kita masih suka jatuh dalam dosa, ketika kayak Doni tadi ya dalam cerita masih suka bandel, nakal, nyontek gitu kan ya. Tapi Tuhan Yesus mengasihi kita. Nah, Losa punya sebuah ilustrasi ya. Losa punya sebuah ilustrasi. Hari ini kalau anak-anak lihat, Losa pakai baju hitam ya. Tadi Losa lihat juga ada anak-anak di rumah yang pakai baju hitam. Tos dulu ya. Nah, baju hitam itu menggambarkan hati kita yang kotor di hadapan Tuhan. Hati kita yang banyak sekali melakukan kejahatan, perbuatan dosa yang seringkali kita lakukan. Coba anak-anak ingat deh ya. Kalau kita tuh seringkali melakukan kesalahan apa ya? Kita itu seringkali nggak nurut apa ya? Kita tuh seringkali melakukan dosa apa ya? Coba ingat-ingat. Nah, Losa mau menyimpulkan dengan beberapa ya. Kadang-kadang kita suka apa? Sekelihatan? Suka nggak denger-dengeran? Kalau misalnya tuh ya, papa, mama, kalau sudah misalnya ngomong, kalau misalnya udah nasehatin, kita udah paling sebel. Kalau bisa tutup telinga. Kalau bisa kita itu nggak mau denger tuh ya, apa yang papa mama omelin gitu ya. Dan kadang-kadang udah gitu nih, kalau udah dikasih tahu nih, wah kita suka apa nih? Sebel deh ya. Kalau boleh tuh ya, nggak usah ngomong. Kalau dinasehatin paling sebel dan kita bisa paling marah-marah. Apalagi kalau kita minta sesuatu nggak diturutin. Marah sama papa, sama mama, sebel, jengkel. Kira-kira dosa apa lagi sih yang sering kali kita lakukan di hadapan Tuhan? Lihat. Kasar. Kalau diajak bicara, dinasehatin, mulai tuh ngomongnya ya. Nggak enak, nggak sopan, jengkel, ngomonglah kata-kata kasar. Atau kayak Doni tadi bilang, suka bully teman, suka ngejek. Itu kata-kata yang tidak baik yang seringkali kita keluarkan. Atau kira-kira dosa apa lagi sih yang masih seringkali kita lakukan? Malas. Sampai penuh ya. Malas. Kalau udah disuruh belajar tuh ya, baca Alkitab, terus kita udah suruh doa gitu kan ya, baca Alkitab, rasanya males banget. Kalau boleh main aja dah, main game aja, main sepeda di luar, males deh ngerjain hal-hal yang kayaknya nggak menyenangkan hati kita. Atau mungkin, pernahkah kita melakukan ini? Pernah ya? Kalau udah yang namanya kita melakukan sesuatu yang bad, kita tahu kita salah, ditanyain, mulai deh muncul kata-kata bohong, pengakuan bohong. Seringkali mungkin kita juga lakukan. Atau pernahkah kamu melakukan ini? Mungkin pernah juga lihat orang, bajunya bagus, mainannya kok baru, kok sekolahnya bagus, kok makannya enak. Mulai tuh ya, ada rasa iri. Bahkan kalau kita sudah punya sekalipun, kadang-kadang kita pengen lebih, dan lebih lagi. Itu namanya serakah. Atau, pernahkah anak-anak melakukan ini? Tidak taat. Disuruh melakukan sesuatu, kita nggak mau. Firman Tuhan mengatakan kita nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak mau nurut, tidak taat. Nah, kalau sudah hidup kita seperti ini, dosa yang seperti ini bagus nggak? Bagus nggak? Kalau kamu jalan pergi ke mall, pakai baju seperti ini, lalu kamu kasih tunjuk, nih aku nih ya, nih orang yang kasar, orang yang suka apa nih? Marah-marah. Nih, aku orang yang suka nih, iri hati, serakah,
suka bohong. Wih, kita jalan pergi. Malu nggak? Malu lah loh, masa kita pergi jalan-jalan dengan semua dosa-dosanya kita. Malu lah loh kalau kelihatan orang. Untungnya kita nggak pakai baju begini ya, kalau keluar ya pasti malu kan ya. Tapi Tuhan tahu nggak? Semua dosa-dosa yang sering kita lakukan. Tuhan tahu nggak? Meskipun orang lain nggak tahu loh ya. Orang lain nggak pernah tahu dosamu. Papa mamamu mungkin juga nggak tahu. Tapi Tuhan Yesus tahu nggak? Tahu. Nah, itu masalahnya anak-anak. Firman Tuhan nih ya, di dalam Alkitab bilang begini. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang. Berarti yang kecil sampai yang besar, dari yang kurus sampai yang gemuk, dari yang mau pakai tadi baju merah, mau baju hitam, mau baju hijau, atau baju putih. Semua orang telah berbuat dosa. Kamu dan saya adalah orang-orang berdosa. Nah, ada masalah yang besar nih. Problemnya adalah begini. Firman Tuhan bilang begini nih. Sebab upah dosa ialah maut. Jadi kalau kamu sudah berbuat dosa dengan dosa yang banyak tadi tuh ya, yang kamu sendiri malu, kalau misalnya pakai baju hitam, terus kamu tunjukin ke orang-orang dosamu, malu banget. Padahal Tuhan tahu, Tuhan bilang, Roma 6 ayat 23, hukuman dosa ialah maut. Maut itu apa sih? Yang tahu nggak? Maut itu apa sih, Lose? Maut itu berarti kematian selama-lamanya. Bukan bicara soal mati, nanti kalau udah tua, mati. Atau kalau kecelakaan, ditabrak tuh ya sama truk, mati. Bukan. Tapi kematian rohani. Kematian di mana kita jauh berpisah dari Allah selama-lamanya. Yang tadinya Allah mengasihi, kalau kamu nanti hukuman dosa ialah maut, artinya kasih Allah sudah berhenti, tidak ada lagi perlindungan Tuhan, tidak ada lagi pemeliharaan Tuhan. Wah, ngeri banget. Nggak usah bayangin ini sehari-hari kita hidup, itu semua karena kasih Tuhan. Tapi kalau hukuman dosa adalah maut, Tuhan tidak lagi bicara, Tuhan tidak lagi mengasihi, Tuhan tidak lagi melindungi, Tuhan tidak lagi memelihara. Wah, itulah maut. Itu kengerian yang luar biasa. Karena tidak ada lagi Tuhan. Tapi berita sukacita, berita yang bahagia. Setunjukin ya, sebuah ayat. Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Tuhan tahu nih. Tuhan tahu kamu adalah orang berdosa, saya adalah orang berdosa. Dan hukuman dosa adalah maut. Tuhan nggak mau kalau kita sampai berpisah dari Tuhan selamanya. Tuhan nggak mau kamu ada di neraka, nggak mau. Maka apa yang Tuhan lakukan? Kemarin kita memperingati Jumat Agung. Mengingat Tuhan Yesus sudah mati buat kita semua. Bahkan ketika kita masih berdosa. Karena apa? Karena apa? Karena kasih Tuhan. Nah, anak-anak, sebentar lagi kita mau melihat perjalanan Yesus Kristus yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Mulai ketika Tuhan Yesus lahir, mati, dan bangkit. Kita mau lihat perjalanan Tuhan Yesus ya. Bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar buat kita. Yuk kita lihat videonya. Have you heard the story of how God so loved the world that He gave to all of us His only Son? Jesus
grew into a man. He healed the sick, he loved the lonely. He gave God's love away to everyone. Jesus gave it all. The people followed him, they'd never seen that kind of love. He loved them all no matter what they've done. But not everyone was happy. Some of them were jealous, so they made plans to kill God's only son. Jesus gave it all. Have you heard the story of how God so loved the world that he gave to all of us his only son? Jesus grew into a man, he healed the sick, he loved the lonely. He gave God's love away to everyone. Jesus gave it all. The people followed him, they'd never seen that kind of love. He loved them all no matter what they've done. But not everyone was happy. Some of them were jealous, so they made plans to kill God's only son. Jesus gave it all. And one night while he was praying, some soldiers came to find him. They took him to their rulers who didn't know just what to do. They asked the people gathered just what they should do with him. The crowds crucify him, though he did nothing wrong. Jesus gave it all. And the soldiers tried to break him. The crowds, they mocked and scorned. They led him up a hill called Calvary, and they nailed him to a cross. Still he asked God to forgive them. They didn't understand that it was all for you and me. Jesus gave it all. Jesus said, "It is finished." Then he took his final breath. And the sky grew black as midnight, and the earth began to shake, and the crowd began to tremble. They shook their heads and wondered, and the soldier said, "I know that this man was the Son of God." Jesus gave it all. And they took him off the cross. They placed him in a tomb. They rolled a large round stone in the doorway of the cave. Some soldiers, they stood watching, making sure no one could enter. Jesus' friends were sad and hopeless as they all. On the morning of the third day, his mother Mary came to see him, to make his body ready. Nah, tadi kita sudah melihat perjalanan bagaimana ketika Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia, dia mengajar, banyak melakukan perbuatan baik, menyembuhkan orang yang sakit. Tuhan Yesus bahkan mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Semua Tuhan Yesus lakukan cuma buat kamu dan saya. Karena kasih-Nya yang besar buat kamu dan saya. Nah, anak-anak yang dikasihi di dalam Tuhan, Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 bilang begini, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal."
Hari ini Lose mau bertanya, ya Lose, dosaku banyak. Aku banyak melakukan kejahatan. Yesus mengasihiku. Tapi firman Tuhan berkata nih, waktu kamu hidup di dalam dosa yang begitu banyak, yang memalukan, yang menjijikkan, yang kotor, itu hukuman dosa maut. Tapi kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan mau mengampunimu. Tuhan memberikan kasih yang besar kepadamu. Sekarang Lose tanya, adakah anak-anak di rumah yang mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus? Adakah anak-anak yang mau meminta pengampunan kepada Tuhan Yesus untuk semua dosa yang begitu banyak yang sering kita lakukan? Ada? Kalau ada, coba tunjukkan jarimu. Lose mau anak-anak bersama dengan Lose berdoa. Minta Tuhan menolong kita, mengampuni setiap dosa yang begitu banyak, yang memalukan, yang menjijikkan ini. Dan minta Tuhan menyelamatkan kita. Yuk, kita lipat tangan, tutup mata. Lose Lansang akan memimpin anak-anak dalam doa meminta ampun kepada Tuhan Yesus. Oke? Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, dosa kami begitu banyak. Kami orang yang serakah, malas, kami suka berbohong, kami suka menjelekan orang, kami tidak taat, kami suka iri hati. Tuhan, begitu banyak dosa yang sering kali kami lakukan. Kami meminta Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa kami. Tolonglah kami ya Tuhan, mulai dari anak-anak sampai dengan yang lebih besar. Kami mau Tuhan menolong dan mengampuni kami, menyelamatkan kami dari maut dan menerima hidup yang kekal. Tuhan Yesus, kami mau percaya akan kasih Tuhan yang begitu besar. Tuhan tolong ya, ampuni kami. Kami mau percaya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Nah anak-anak, buat anak-anak yang tadi bilang, Lose, aku percaya Tuhan Yesus deh. Aku nggak mau Lose melakukan perbuatan dosa lagi. Lose, terima kasih ya Tuhan Yesus mau mengampuniku. Ini sama kayak gini ya. Lose mau yang kain hitam tadi, yang dosa-dosa tadi, ketika kita bawa ke dalam tangan Tuhan Yesus, itu seperti ini anak-anak. Yang hitam tadi kita sudah bawa kan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ampuni dosaku ya, yang banyak ini ya. Nah ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka ini dibuang. Ini sudah dihapuskan dosanya. Maka hidup kita sudah ada siapa? Yesus di dalam hatinya kita. Nah, betapa bersyukur ya kita ya punya Tuhan Yesus yang mau menghapuskan, membuang semua dosa kita tadi yang jahat. Tapi jangan lupa Tuhan Yesus juga mau kalau kita sudah punya Yesus di hati, yuk kita mau jadi ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru tuh seperti apa sih gambarannya? Seperti sekarang Lose pakai baju warna apa? Hitam? Bukan, hitamnya tadi sudah dibuang, sudah dihapuskan kan? Sekarang pakai baju warna apa? Putih. Untuk menggambarkan ketika kita sudah percaya Tuhan Yesus, dosanya udah dibuang, udah dihapuskan. Kita mau menjadi manusia yang baru di hadapan Tuhan. Nah, kita mau lihat sama-sama ya, satu bagian Alkitab tentang manusia baru. Manusia baru di dalam Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Ngomongin apa sih? Nah, manusia baru itu berarti kita mulai berkata-kata yang benar tuh seperti gambar ini ya. Nah, seperti gambar ini ya. Berkata-kata yang benar, nggak lagi kata-kata bohong kayak tadi, kata-kata yang nggak sopan, kata-kata yang tadi kasar. No. Apalagi mengerjakan hal yang baik, melakukan apa yang baik. Nggak boleh lagi yang jahat-jahat ya. Kalau udah jadi manusia baru,
Sudah diampuni dosanya, nggak boleh lagi tuh mengerjakan hal-hal yang jahat ya. Terus kita juga mau apa ini? Nah ini apa? Berbagi, sharing. Kalau dulu manusia lama dosa kita tuh minta serakah, iri hati. Tapi kalau udah jadi manusia baru harus berbagi ya sama orang yang membutuhkan. Apalagi ini. Nah, berkata yang baik ya. Nggak boleh kata-kata kotor, ngejek-ngejek, bully itu udah nggak boleh lagi ya. Kayak Doni tadi ya, udah nggak boleh lagi ya. Apalagi sih firman Tuhan bilang, kita juga mesti ramah. Kalau ketemu orang baru, ketemu teman ya, yang ramah ya. Jangan yang sombong gitu ya. Wah, mau berteman ya. Apalagi? Nah, kita juga mau hidup punya kasih. Kasih, mengasihi orang lain, sayang sama orang lain, sayang sama papa mama gitu ya. Apalagi? Nah, kita juga mau mengampuni. Kalau ada orang lain yang melakukan kesalahan sama kita, marah-marahin kita, ngejek-ngejek kita, yuk kita ampuni ya. Kalau mungkin ada orang lain salah paham sama kita, yuk kita ampuni ya. Nah, ini kuncinya yang ini ya. Seperti Kristus ya. Seperti Kristus. Kenapa seperti Kristus? Karena Tuhan Yesus sudah melakukan semuanya tadi ya, buat kita, mengampuni kita, mengasihi kita, ramah. Terus kemudian Tuhan Yesus juga melakukan hal-hal yang baik, nggak pernah yang bad ya. Seperti Kristus. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, ketika kita hari ini belajar Jesus for you and for me, Yesus mengasihi kita besar sekali, bahkan ketika kita masih berdosa. Tapi Tuhan juga mengasihimu, Tuhan mau mengampunimu, Tuhan mau menyelamatkanmu. Makanya Tuhan Yesus lahir, mati, dan bangkit buat kamu. Yuk, jadilah ciptaan yang baru di dalam Tuhan, supaya hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Siapa yang mau punya hidup yang baru? Angkat tangannya. Siapa yang mau? Wah, banyak ya. Wah, bersyukur sekali. Yuk, sama-sama kita punya hidup yang baru di dalam Tuhan. Kiranya momen Jumat Agung, Paskah, Natal nantinya, kita ingat baik-baik. Oh iya, aku ini sudah ada Kristus di dalam hidupku. Aku mau menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Amin. Amin. Dia ngangguk-ngangguk. Amin. Yuk, langsung mama ngajak kita sekali lagi berdoa, mengucap syukur ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih Tuhan yang begitu besar. Terima kasih Tuhan mau mengampuni dosa kami. Terima kasih Tuhan mau menyelamatkan kami dari maut dan memberikan kami hidup yang kekal. Tuhan Yesus, tolong kami bukan cuma bersyukur, tapi juga mau menjadi ciptaan yang baru. Mau melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, seperti yang Tuhan mau. Supaya hidup kami menyenangkan hati Tuhan, hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, hari ini kami sudah dengar-dengaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih buat anak-anak di rumah semuanya. Loh, senang hari ini bisa berbagi firman. Kiranya Roh Kudus, seperti tadi ya, kacamata Roh Kudus tadi, menolong kita untuk melakukan firman Tuhan. Bye-bye. Say bye. Bye. Thank you. Ya, anak-anak semua, tadi kita sudah dengar firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita sudah diampuni oleh Tuhan, kita harusnya menjadi ciptaan yang baru. Kita nggak boleh lagi ya melakukan dosa yang sama, gitu ya. Kalau dulu kita sudah boleh teman, sekarang nggak boleh lagi ya. Kita sudah diingatkan oleh firman Tuhan. Sekarang sebelum kita mengakhiri ibadah Paskah kita mau nyanyi, hidupku bukan yang aku lagi, tapi Yesus sudah hidup dan setiap kita. Yuk anak-anak ikut nyanyi semua ya. Nanti saya ada dari sini ya. Yuk. Hidupku bukan yang aku lagi, tapi Yesus
Hidupku bukannya aku lagi, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalam hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalam hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalam hidupku. Kita kalau masuk April ya, tutup kita dalam doa. Yuk, mari kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami sama-sama boleh berkumpul. Kami boleh memperingati dan merayakan bagaimana Tuhan boleh bangkit, ya Tuhan boleh bangkit bagi setiap kami, telah mati bagi kami, orang-orang yang berdosa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah dibagikan. Kiranya Tuhan yang boleh memeteraikannya di dalam hati setiap kami. Kiranya segala puji, hormat, dan syukur kami kembalikan kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan yang telah mati dan bangkit bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, mungkin udah bisa percaya Bapak. Nah, anak-anak ibadah kita belum selesai, jangan jelas dulu ya, jangan jelas dulu, gitu ya. Sebelumnya aku mau untuk Selangkang udah share firman Tuhan ke kami semua yang di Jakarta, gitu ya. Bersyukur ya karena online seperti ini bisa mengundang Selangkang yang jauh di Surabaya. Nah, Tuhan berkati untuk pelayanan Selangkang ya di sekolah minggu juga ya di Surabaya. Juga berkati untuk keluarga Lause ya. Semoga nanti ada kesempatan lagi ya untuk Lause bisa share firman lagi di kami. Tuhan memberkati Lause ya. Nah, ada lomba nih kemarin ya. Lause senang sekali gitu ya. Kalian ngumpulin telur-telurnya gitu ya. Wah. Sekarang kita mau lihat nih ya. Kreasi dari anak-anak semua. Coba kita lihat ya satu-satu. Boleh ditampilkan videonya? Bisa?
Ya. Anak-anak sebenarnya jangan live dulu ya, nanti kita ada foto bersama. Ini sudah ada beberapa yang live, gak apa-apa, kita foto aja yang sisanya sekarang. Nah, terima kasih untuk semua yang sudah mengumpulkan telur-telurnya, semua kreasinya bagus gitu ya. Kalian semua kreatif, saya senang sekali melihat kreasi-kreasi kalian semua. Nah, jadi nanti semua yang mengumpulkan, tenang aja, nanti akan dikirim hadiah-hadiahnya ke rumah kalian masing-masing. Tapi tentu namanya lomba, tetap ada 3 yang dinilai paling bagus ya, paling kreatif, paling unik gitu ya. Jadi tetapi semuanya bagus gitu ya, tetapi tetap namanya lomba, kita tetap memilih yang terbaik. Nah, ada 3, ini nggak ada juara 1, 2, 3, tapi kita coba melihat 3 yang terbaik gitu ya dari semua teman-teman yang mengumpulkan telur-telur tersebut. Siapa aja nih nama 3 orang itu? Wah, penasaran nggak? Ada Felicia, ada Grace, dan ada Eva ya. Jadi 3 teman kita ini yang dinilai lebih paling menarik gitu ya daripada semua yang mengumpulkan, tapi semua bagus gitu ya. Jadi anak-anak tenang aja, pokoknya nanti kita akan kirimkan hadiah gitu ya untuk kalian yang sudah mengumpulkan telur, mengumpulkan kreasi telur Paskahnya. Oke, sekarang kita mau foto dulu ya. Jadi kita mau foto dulu, boleh di stop share Joy. Kalau videonya buat yang belum ditampilin ya, silakan. Jadi kita foto, ya. Oke. Boleh tolong ada yang di screen ya. Yuk, langsung mungkin boleh kumpul di satu sini. Oke, senangkan belum ya? Tuh. Oke, kita foto ya. Siap ya, 1. Bebasnya. Ya, 1, 2. Ya, anak-anak sekian ibadah sekarang minggu kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Langsung senang sekali untuk antusias kalian ikut lomba, untuk kerinduan kalian boleh datang beribadah bersama-sama ya secara virtual ini. Terima kasih untuk anak-anak semua. Sampai ketemu di acara sekolah minggu yang berikutnya ya. Jangan lupa untuk ibadah-ibadah sekolah minggu dan setiap minggunya kalian tetap ikut ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye. Bye-bye Diego. Bye-bye Aska Zoya.